Terima kasih kepada Ibu Sari dan Ibu Mami. Mudah-mudahan bagi yang membaca maupun yang mendengarkan ayat suci, semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dalam hidup ini biasanya suka berpikir, kalau begini terus nanti gimana ya? Itu kalau gagal terus harus apa kita? Pikiran kita kadang-kadang tuh melayang pada badan kita masih tetap di sini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Faris Beki tentang overthinking akan masa depan atau kiat di masa hidup sekarang ini. Kepada Ustadz Faris Beki, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa amma ba'd. Ibu-ibu jamaah kajian MT Aulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya juga kangen nih ke sini. Udah lama. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa, menguatkan tauhid, mengenal Allah lebih jauh dan mentadabburi ayat-ayat Allah untuk kehidupan kita yang lebih baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali. Kita hari ini bicara sesuatu yang relate banget dengan kehidupan kita. Dekat sekali dengan keseharian kita. Ini kan kerja liar akal kita setiap hari. Selalu berpikir hal-hal yang terlalu jauh ke depan, yang di luar jangkauan kita. Ternyata 1 dari 6 orang dewasa di Indonesia itu punya masalah mental. Coba, ini kan banyak sekali sebenarnya. Padahal dokter-dokter yang concern di bidang itu masih kurang sekali. Sebab kita sendiri kadang mengingkari hal itu. Tersinggung kalau disebut memiliki isu mental health dalam hidup kita. Mental health issue ini bukan gila, bukan. Tapi segala hal yang dapat mengganggu jalan kehidupan normal yang disebabkan oleh pikiran kita, oleh jiwa kita. Nah, itu di zaman kita hari ini semakin banyak orang yang mengalami hal itu. Dan ternyata sebab yang paling banyak orang itu mengalami gangguan kesehatan mental adalah mereka ingin mengontrol segala sesuatu dalam hidupnya. Ingin segala sesuatu itu berada di kendali tangannya. Dia ingin memastikan anaknya sehat-sehat saja, punya biaya yang cukup untuk sekolah, sampai dia memikirkan anaknya nanti masuk ke perguruan tinggi negeri favorit. Dari sekarang tuh udah dipikirin. Anak masih kelas 4 SD, Bu. Ibu udah mikirin, gimana ya kalau kakak nanti nggak lulus di UI misalnya gitu. Ini penyakit kita nih. Kita pengen mengontrol segala sesuatu. Gimana kalau perusahaan suami saya nanti ya bangkrut? Gimana kalau ada PHK massal? Gimana kalau kesehatan kita keluarga? Ya Allah, Ibu yang bertugas membuat cemas masa depan itu hanya marketing asuransi. Anda jangan. Ya, memang tugasnya menjual kecemasan supaya produk mereka laku gitu. Kita gitu ya, kita tidak apa-apa jika memang sesuai dengan syariah sebagai bentuk jaga-jaga gitu ya.
sebagai bentuk kehati-hatian kita, silakan. Bahkan Anda pun jadi agen asuransi syariah misalnya, yang sesuai benar-benar dengan syariat, niatkan untuk membantu orang lain gitu ya. Bagaimana kemudian skema ta'awun, saling tolong menolong dalam asuransi syariat itu, enggak apa-apa. Tapi Anda ingin mengontrol segala sesuatu dari sekarang, itu jelek banget. Itu akibatnya buruk. Coba kita renungi firman Allah dalam surat Al-An'am begini. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang tahu tentang hal itu kecuali pintu-pintu gaib. Tapi Allah sebutkan kunci-kuncinya. Jangankan pintunya, kuncinya pun gak Allah kasih. Artinya, kamu pada bulan Juni harus bayar pendaftaran ulang anak-anak kita di sekolah. Yakin ya? Anda sudah masa depan itu merampas kesyukuran pada hari ini. Itu poinnya. Bukan nggak boleh punya rencana masa depan. Tapi ketika engkau memikirkan masa depan, membuat engkau lupa akan nikmat yang Allah berikan saat ini, kamu sudah kena 1 dari 6 orang tadi. Benar. Kita udah mau tidur. Kamar AC sudah dinyalain. Sudah baring di tempat tidur, bantal empuk, tempat tidur empuk. Udah mau tidur nih. Mikir. Ya. Gimana ya kalau bulan depan itu papa nggak jadi promo jabatannya? Gimana kalau sekiranya memang benar-benar terjadi efisiensi pengurangan dari perusahaan sehingga begini. Gimana nanti bayar cicilan rumah setelah mulai berlaku itu? Gimana nanti? Coba perhatikan. Nggak jadi tidur akhirnya. Apa yang Anda lupakan? Anda sedang melupakan banyak nikmat yang Allah berikan kepada Anda saat itu. Ada bantal, ada kasur, ada AC, ada ruangan yang sejuk. Itu nikmat pada hari ini. Jadi selalu saja manusia mencoba mengontrol masa depannya sampai dia lupa bagaimana menikmati hari ini. Ada satu trik dari Rasul SAW. Dan menurut saya, ini adalah hadis yang paling kuat yang berbicara tentang mental health issue. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, hadisnya Hasan, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Siapa yang bangun pagi, memulai hari, lingkungannya aman, rumah tangganya tentram, badannya sehat, dan dia punya cukup makan hari ini saja, maka dia seperti sudah Allah berikan segala sesuatu. Perhatikan. Hadis ini bicara tentang abundance mindset atau mindset keberlimpahan. Apakah kita fokus kepada kekurangan-kekurangan atau kita fokus kepada pemberian nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala? Allah melalui Rasulnya mengajarkan kita konsep present life. Bagaimana kita tidak kehilangan makna dari kehidupan yang sedang kita jalani pada hari ini. Kamu lihat di sekitarmu saja. Kalau engkau bangun pagi, engkau dapati dunia dalam keadaan baik-baik di sekitarmu. Kamu bukan sedang berada di satu medan pertempuran yang terancam nyawamu. Kamu berada di tengah keluarga yang damai. Badanmu juga sehat. Bisa ke dapur, masak,
bisa mencicip makanan enak atau tidak, ya, bisa beraktivitas, bisa menyiapkan sekolah anakmu. Itu yang perlu kita fokuskan. Dan kamu cuma cukup untuk makan hari ini saja. Saya rasa di sini nggak ada yang cuma untuk hari ini. Untuk besok dia udah diskusi tuh, besok masak apa. Ini belum makan nih hari ini. Udah besok rencana masak apa. Artinya kita ini lebih dari cukup. Sebab kata Nabi, kalau Allah sudah berikan 3 hal itu, aman, sehat, bisa makan hari itu, maka seperti Allah sudah berikan dunia dan segala isinya. Tapi apa yang merampas kebahagiaan kita apa? Yang merampas masa depan kita adalah kekhawatiran akan masa depan. Tapi apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am tadi, wa indahu mafatihul ghaib, saya lupa ayatnya. Ayat 50-an mungkin. Wa indahu mafatihul ghaib. Dan Allah memiliki pintu-pintu yang gaib. Orang tidak tahu apa yang akan datang. Berarti masa depan itu di tangan Allah. Bukan di tangan manusia. Bukan di tangan keadaan. Jadi nggak ngaruh bagi kita. Apakah angka kemiskinan benar-benar menurun? Atau cuma akal-akalan pemerintah. Menurunkan standar belanja miskin itu 620.000. Itu urusan lain. Atau kita melihat seolah-olah kita ini, nasib kita itu ditentukan oleh seseorang. Sehingga akhirnya kita terjajah secara mental. Kita sanggup melakukan apa saja untuk menjilat, membungkuk-bungkuk, merendahkan diri. Kenapa? Karena merasa masa depan kita ada di tangan orang itu. Jangan. Apa solusi Islam untuk menghentikan overthinking? Yang pertama-tama adalah meneguhkan tauhid bahwa pemilik masa depan adalah Allah, penentu jalan kehidupan adalah Allah. Bagaimana cara kita sadar akan hal itu? Saudara, coba kita berangkat kembali ke masa lalu. Apakah betul yang kita peroleh, yang kita nikmati pada hari ini, karena kepintaran kita, karena kecerdikan kita, karena kepandaian suami kita, karena koneksi yang dia miliki, atau karena kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita ketika lahir saja, kenapa kita nggak melihat? Ketika lahir, kita tidak memiliki sehelai benang pun di badan kita. Apa yang membuat kita kemudian bisa berpakaian? Orang tua kita. Siapa yang menggerak hati orang tua untuk menyayangi kita, mengasihi kita sepenuh hati? Siapa? Allah. Kita jangankan mencari nafkah, untuk memasukkan makanan ke mulut kita saja kita nggak tahu. Untuk berkata aku lapar saja kita belum bisa. Tapi Allah yang menuntun kita sehingga kita dapat menggapai ASI ibu kita dulu. Kita nggak punya pikiran waktu itu. Pikiran kita belum sempurna, pandangan mata pun belum sempurna, telinga belum sempurna. Lagi kita bisa dapat rezeki. Apalagi sekarang kamu sudah punya mata, sudah punya telinga, sudah punya akal, sudah punya ijazah dan asli. Itu kan kenapa ragu gitu? Kenapa menjadi lebih overthinking kita? Khawatir dengan hal-hal di depan. Ketika kita masih anak kecil gitu, kita sering ngomong begini, enak banget jadi anak kecil, nggak mikir masa depan. Kenapa kamu nggak begitu? Kamu nikmati harimu. Apa yang kamu lakukan untuk masa depan hanya sebatas rencana. Perhatikan, apa yang kita lakukan untuk masa depan hanya sebatas rencana. Jangan memastikan hasil untuk sesuatu yang gaib. Kita kan begini.
Suami baru cerita dikit banget, di-spill dikit sama suami itu. Mah, ini kantor kita nih ada tawaran project begini, ini bagus mah kalau papa begini. Wah, udah tuh. Malam nggak bisa tidur. Kalau project ini goal, kita bisa jalan ke Eropa. Kita atau Jepang aja ya. Duh, nggak bisa tidur tuh mikir Jepang atau Eropa. Projectnya belum. Anda jangan ya, jangan memastikan sesuatu yang belum pasti. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Masa depan di tangan Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu akan berikan keputusan-keputusan yang terbaik. Tugas kita hanya melaksanakan proses-proses terbaik. Jadi dalam hidup ini Anda tulis, kalau yang nulis. Tulis proses, hasil. Lingkarin tuh. Di sebelah kirinya proses, di sebelah kanannya hasil. Prosesnya kasih tanda panah ke bawah. Itu wilayah manusia. Hasil serahkan ke Allah. Ingat, jangan mencampuri urusan Allah. Kita cukup konsentrasi, fokus pada proses. Kenapa? Karena itu wilayah kita. Baik. Menjalani proses di dalam Islam itu adalah bagian dari ibadah. Sebab apapun yang kita lakukan di dunia ini mesti ada nilai ibadah. Kalau enggak itu sia-sia. Ingatkan suami ketika dia pergi ke tempat kerja. Ingatkan anak ketika dia baru mulai kuliah. Niatkan nak menuntut ilmu karena Allah. Biar bisa lebih kenal Allah. Mensyukuri nikmat akal. Mengikuti perintah Rasulullah. Bertekad untuk memberi manfaat bagi bangsa dan umat. Pahala terus tuh. Kalau urusan rizkimu, ya, gajimu, penghasilanmu nanti, itu sudah Allah catat sebelum kamu kuliah, jangan khawatir. Sebelum kamu lahir, jangan khawatir. Ke suami juga bilang begitu. Pokoknya abang sekarang konsentrasi saja. Allah perintahkan abang, Allah perintahkan papa untuk keluar mencari nafkah. Perintahnya jelas sekali. Serangkai dengan perintah sholat Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Begitu masuk waktu sholat, kamu bersegera sholat. Fa idza qudiyatis shalah. Begitu sholat selesai, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi, cari kemurahan-kemurahan dari Allah. Bekerja, itu perintah Allah. Jadi bekerja adalah proses. Tulis tuh, bekerja di bawah proses tadi, bekerja, belajar, memasak, ya, kemudian menjalani peran-peran kita sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu. Itu proses-proses semua. Nah, kita menjalani proses ini dengan baik. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Allah. Kita menjalankan peran ini dengan optimal. Kenapa? Karena setiap peran adalah amanah. Jadi ibu itu amanah. Jadi istri itu amanah. Jadi murid itu amanah. Jadi guru itu amanah. Ya, apapun dalam hidup. Jadi beli barang karena kebutuhan. Benar tidak? Selamat dari tabdzir, selamat dari israf. Tidak mubazir, tidak berlebih-lebihan. Jangan sampai kita selalu menjadi pembeli hanya karena lucu banget, lucu banget. Gak mana kita. Ya, ini keranjang udah penuh tuh. Keranjang udah penuh. Keranjang belanja tuh udah penuh semua tuh. Gitu. Keranjang kuning, nggak boleh bilang merek. Jadi, coba ibu-ibu semua. Anda menjalankan peran-peran itu saja dengan baik, itu nanti jadi ibadah bagi kita. Begitu juga ketika anak sakit, kita
mengantarkannya untuk berobat, itu proses. Berobat itu proses. Datang ke dokter itu proses. Ngurus BPJS itu proses. Tapi menyembuhkan adalah Allah. Memberi kita rizki adalah Allah. Jangan ditukar-tukar. Jangan mencampuri urusan Allah. Anda bisa ribut sama suami. Perasaan, orang lain semuanya dagang kayak kamu juga. Kenapa pada sukses? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang rasa syukur kita. Hilang penghargaan kita kepada seluruh pengorbanan dan keletihan suami di rumah selama ini. Siapa yang mau gagal, Bu? Siapa? Tapi kadang Allah menguji keluargamu dengan kesempitan, kadang mengujinya dengan kesenangan. Kadang menguji dengan kehilangan, kadang menguji dengan keberlimpahan. Tapi semuanya pada hakikatnya adalah ujian semua. Selagi kita menjalankan proses-proses ini, ujian. Kalau kamu melakukannya dengan tekun, Allah mencintai kamu. Karena Nabi berkata, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah cinta kalau seseorang melakukan satu perbuatan, dia sungguh-sungguh tekun dengan itu. Asal dia tekun saja, Allah akan cinta. Tapi urusan rizki ini sudah dicatat sama Allah. Udah. Kalau kita paham itu, kita nggak mungkin curang, culas, korupsi. Nggak mungkin. Karena kita tahu rizki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi ini yang pertama. Teguhkan tauhid. Sadari masa depan itu di tangan Allah, ya, bukan keadaan, bukan manusia. Kita jadi overthinking karena wah ini kayaknya perang bakar berlarut-larut. Ini keadaan geopolitik begini. Wah, pusing kita. Kepala negara Amerika Serikat saja yang memposisikan dirinya sebagai polisi dunia gitu. Ngatur-ngatur kehidupan orang lain itu nggak mampu menghentikan perang di Ukraina, nggak mampu menghentikan perang, ya bukan perang, penjajahan Israel kepada saudara kita di Gaza, nggak mampu. Apalagi kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berdonasi untuk para korban-korban, saudara kita di Gaza. Kita bisa menguatkan solidaritas, boykot seluruh produk-produk, jangan kendor. Buktinya kita bisa hidup 2 tahun ini tanpa membeli produk-produk itu. Biarin mereka lemah secara ekonomi. Apa yang bisa kita lakukan? Berdoa. Berdonasi, boykot, berdoa. Bisa kita lakukan. Tapi menghentikan perang di sana, kita nggak bisa. Pergi ke sana memanggul senjata, kita nggak bisa. Banyak sekali regulasinya, aturannya, ya, penghalang-penghalangnya. Jangan-jangan kita ke sana juga ngerepotin mereka. Jadi fokus saja dengan apa yang bisa kita lakukan tadi. Teguhkan tauhid kita. Ini yang pertama. Yang kedua, berlatihlah untuk menghidupkan kesadaran saat ini. Menikmati present time. Menikmati hari ini. Menikmati detik ini. Kalau kita melakukan perjalanan dekat, saudara, misalnya dari rumah pergi ke Warung Madura gitu ya. Itu kan cuma naik motor berapa menit. Kita lupa dengan proses kita di jalan. Yang penting kita udahlah sampai, seret, jadi ringan banget kita. Tapi kalau melakukan perjalanan yang jauh, misalnya Anda melalui jalur darat, mau pergi ke Bandung. Bagaimana cara menghidupkan kesadaran saat ini? Present time. Saat ini itu maksud saya present time. Bagaimana membangun kesadaran saat ini? Ya, mindfulness. Ya, membangun kesadaran, makna. Kita menikmati setiap momentum. Baru keluar rumah, kita udah mikir sampai di Dago misalnya. Udah mikir nanti ke outlet mana saja. Udah mikir nanti mau ya apa yang dilakukan ketika sampai di tempat camping misalnya, tempat liburan atau apa gitu. Sehingga Anda nggak bisa menikmati
3 jam, 4 jam perjalanan. Menggerutu terus. Akhirnya capek sekali. Mencoba ya, harus cepat. Suami nyetir kayak orang kesetanan. Biar cepat nyampe ke situ. Karena bayangannya sudah di tujuan. Coba sekali-kali, saudara. Sekali-kali. Ketika Anda melakukan perjalanan itu, nikmati jalur kiri. Coba. Wah, ini agak berat nih Ustaz. Ini truk, aduh ya ampun, lambat banget. Udahlah, ambil apa dikit, gak apa-apa. Anda coba ya. Ini benar-benar melatih banget bagaimana kita hidup dengan kesadaran saat ini. Present time itu. Hidup sebagai present life ini. Ini luar biasa. Membuat kita tidak merasa dikejar-kejar. Kita kadang lupa menikmati. Sebelah kiri tol gitu. Ada hal-hal yang indah yang bisa kita lihat. Jadi pelajaran, peluang untuk bisnis dan lain sebagainya. Karena pikiran kita hanya di lampu rem mobil di depan. Itu aja yang kita pikirin. Gak bisa kita nikmatin pelajaran. Padahal banyak sekali pemandangan indah. Kita sudah bisa mulai liburan dari sejak kita keluar garasi rumah. Tapi kita memilih mental kita liburan itu ketika nanti sudah sampai di tujuan. Kita selalu begitu. Ini contoh ringan untuk sesuatu yang pada hari yang sama. Apalagi butuh waktu 2 tahun proses, 3 tahun proses. Sedang menjalani bisnis, ya. Dalam hitungan matematika kita, ini BEP-nya sekitar 18 bulan gitu. Misal ya. Atau yang cepat apalah ya. Buka lapangan pedal misalnya. Setahun nih bisa balik nih gitu. Kita selalu hitung-hitung nih. Gimana kalau begini, gimana kalau begini. Kita udah mikir tahun depannya. Coba kita nikmati dari sekarang. Gimana kita memberi ruang bagi orang lain. Bisa olahraga. Bisa menghabiskan waktu dengan keluarganya. Bisa kita melihat itu, belajar bagaimana. Atau ada ide yang lebih bagus lagi ketika menikmati apa yang kita lihat. Ya, apa yang kita jalani dari bisnis itu. Susah senangnya seperti apa. Itu yang kita lakukan. Jadi, menghidupkan kesadaran hidup hari ini. Hidup saat ini. Yang disebut oleh Nabi, indahu qutu yaumihi. Asal punya makan untuk hari ini saja. Asal kamu hari ini bangunnya sehat. Asal hari ini kamu dapati tidak ada keributan di sekitarmu. Kamu sudah seperti mendapatkan seluruh dunia, kata Nabi tadi. Jadi, yang pertama tadi, untuk menghentikan overthinking adalah meneguhkan tauhid. Masa depan itu di tangan Allah. Kuncinya nggak ada yang Allah kasih. Yang kedua adalah, bagaimana kita belajar menikmati momen yang sedang kita jalani. Di dalam Islam ada banyak latihan-latihan itu. Misalnya sholat, zikir, mensyukuri nikmat pada hari ini. Ini cara Islam melatih kita untuk menikmati momen saat itu. Sholat itu, kalau Anda dari mulai wudhu udah kepikiran, habis sholat nanti harus langsung pergi ke sini. Nanti aku langsung begini. Anda nggak bisa menikmati sholat. Coba nikmati sholat itu dari sejak wudhunya. Ketika kita mencuci tangan, kita teringat Rasulullah berjanji. Kalau seorang berwudhu, ya, dia mencuci tangannya, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan tangannya. Itu bahagia banget kita mencuci tangan itu. Udah berapa banyak tangan kita menzalimi orang lain. Memukul anak kita yang tidak semestinya. Ya. Atau meraih sesuatu yang bukan hak kita, atau memberikan isyarat yang membuat tersinggung orang lain. Subhanallah. Saudara, ini kesempatan setiap hari, setidaknya 5 kali sehari semalam, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membasuh dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita. Nikmati pada saat kita mencuci tangan. Nikmati pada saat kita kumur-kumur dan istinsyak. Allah sedang menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut kita. Sering kasar ke anak, sering ribahin orang, sering. Saya yakin ya ibu-ibu semua, Anda nggak bakal tergesa-gesa melakukan itu kalau Anda melakukan itu dengan penuh pemaknaan atau mindfulness tadi.
Ya, bahkan mungkin kumur-kumurnya gitu karena memang banyak banget tuh dosa mulut. Baik. Salat khusyuk. Ketika kita bertakbir, benar-benar kita ingat ketika mengatakan Allahu Akbar, lakukan pemaknaan betapa Allah Maha Besar dibanding masalah-masalah kita. Allah lebih besar daripada kekhawatiran-kekhawatiran kita. Allah lebih besar dari bayangan kita bagaimana dia membantu nanti. Allah lebih besar, tenang hati kita. Begitu juga ketika membaca Al-Fatihah, ya iftitah Al-Fatihah, surah yang dibaca, atau kita ruku, gimana nikmatnya hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada sholat. Latihan-latihan keseharian dalam Islam untuk melatih bagaimana menikmati momen saat ini. Ya, itu di bold kata momen saat ini, nikmati. Kata kuncinya kata Ustadz Faris apa? Sekali-kali nikmati jalur paling kiri. Ya, ini enggak ngambil sebelah kanan semua. Saya senang di kiri. Orang semua pengen ke kanan, pengen mendahului, tapi enggak. Akhirnya macet semua. Coba jalur kanan cuma digunakan untuk mendahului saja. Gitu ya. Baik. Lalu selain sholat apa? Zikir. Zikir harus memang benar-benar pemaknaan. Jangan kita berzikir berkata subhanallah pertama kali udah mikir kapan 33-nya. Jangan. Benar tuh. Jadi ketika kita mulai berzikir subhanallah, pasti ada sesuatu yang relate dengan kehidupan kita. Jadilah pemaaf wahai diri. Sebab tidak ada yang sempurna selain Allah. Yang maha suci itu hanya Allah. Berdamailah dengan keadaan.